Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa, saya doakan semoga di darat, di laut, maupun di udara, segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Jadi begini teman-teman. Jajaran kepolisian Polsek Lumbir, Banyumas, Jawa Tengah di pagi itu, atau tepatnya setelah apel pagi selesai, dikagetkan dengan datangnya beberapa orang warga yang datang dari Kecamatan Lumbir, atau tepatnya warga yang tinggal di sekitar Sungai Jajar, Lumbir, Banyumas. Para warga yang datang segera masuk ke dalam ruangan pelaporan dan segera melaporkan bahwa mereka baru aja menemukan sosok benda asing yang terbungkus kain spray bermotif batik di Sungai Jajar. Selain terbungkus kain batik, temuan yang dicurigai adalah tubuh manusia itu terlihat masih menggunakan sebuah helm di kepalanya. Temuan itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang di pagi itu hendak buang air besar. Mendadak rasa mulesnya hilang ketika temuan itu sungguh membuat jantungnya tiba-tiba mencelos. Setelah laporan diterima, petugas segera menuju lokasi untuk mendalami laporan yang telah disampaikan itu. Sesampainya di lokasi, benar saja warga setempat telah berkerumun di lokasi di pagi tanggal 9 Maret 2014. Temuan yang berjenis kelamin pria itu segera dievakuasi dan diperiksa penyebab mengapa ia kehilangan nyawanya, serta mengapa bisa-bisanya tubuh itu terjerembab mengenaskan di sungai yang aliran sungainya tak terlalu deras itu. Dalam proses pemeriksaan yang kemudian dilakukan oleh petugas pada saat itu, petugas turut pula melibatkan warga sekitar guna melengkapi data isian jika saja ada warga yang kenal sosok tersebut, dan tak satu pun dari warga yang tahu siapa sosok itu. Artinya, sosok tubuh yang setelah diperiksa didapatkan luka menganga di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul itu bukanlah warga sekitar. Petugas perlu melakukan koordinasi lebih dalam untuk mengungkap setidaknya identitas tubuh tersebut. Singkatnya, setelah melakukan serangkaian koordinasi dengan melibatkan jajaran polisi lintas daerah, terungkaplah identitas pria Malang itu. Tercatat bahwa pria itu bernama Bambang Purwo Mei Hartanto, 56 tahun, asal desa Kali Erang, Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah. Lokasinya kurang lebih 50 km dari lokasi temuan. Dan tak kurang dari 24 jam melakukan pemeriksaan secara presisi, petugas berhasil mengungkap siapa pelaku di balik temuan pria paruh baya ini. Pelaku tak lain dan tak bukan adalah istri korban, yang juga merupakan seorang guru SD yang mengajar di sebuah sekolah negeri yang ada di Brebes. Pelaku sempat tak mengakui bahwa ialah pelaku yang menyebabkan suaminya kehilangan nyawanya. Ia juga berkelit bagaimana bisa seorang wanita paruh baya seperti dia membawa dan membuang tubuh suaminya jauh dari rumahnya. Namun setelah ditunjukkan beberapa barang bukti dan keterangan dari para saksi, tak bisalah guru ini bersilat lidah. Ia diamankan dan segera menyandang status sebagai tersangka. Dan lalu apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Sebagai info, dikarenakan ini adalah kasus yang cukup lama terjadi tahun 2014, maka beberapa foto yang tertampil merupakan ilustrasi saja. Di sebuah desa yang bernama Desa Kali Erang yang berada di Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, tinggallah seorang pegawai negeri sipil yang bertugas sebagai guru SD, namanya Darkem. Di tahun 2014, usianya 48 tahun. Dia mengajar di sebuah sekolah dasar negeri yang ada di Brebes. Darkem menikah dengan seorang pria yang ia cintai tentunya. Orang itu bernama Bambang Purwo Mei Hartanto. Di tahun 2014, usianya 56 tahun. Dari pernikahan bahagia keduanya, mereka diberkahi 4 orang anak yang mereka sama-sama cintai dan kasihi. Di perjalanan bahtera rumah tangga yang dijalani Darkem dan Bambang pada awal-awal pernikahan mereka berjalan dengan mulus, tanpa ada masalah-masalah yang berarti. Kebutuhan-kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan anak bisa mereka atasi sama-sama. Dari informasinya mengatakan bahwa Bambang tak memiliki pekerjaan yang pasti. Koreksi bagian ini ya jika saya ada salah. Dan di saat Bambang tak lagi memiliki pendapatan yang pasti, Darkemlah yang maju sebagai single fighter. Sebab pekerjaannya sebagai guru cukup nggak cukup, pokoknya harus cukup membiayai hidup satu keluarga dan pula biaya sekolah anak-anak pada saat itu. Dan otomatis di hampir 25 tahun perjalanan kisah cinta yang dijalani oleh Darkem dan Bambang, Darkemlah yang banting tulang mencari pundi-pundi rupiah. Di balik giatnya Darkem mencari nafkah bagi keluarganya, alih-alih menjadi suami yang bisa mengerti dengan setidaknya mencintai dan memberi kasih sayangnya kepada Darkem.
Justru tindakan Bambang malah kelewat batas. Dikatakan selama ini Bambang adalah sosok yang tanda kutip ringan tangan kepada istrinya. Tangannya nggak akan segan-segan melayang dan mendarat dengan tepat berkali-kali ke tubuh Darkem istrinya. Cacian, makian, dan umpatan bahkan menjadi nyanyian merdu yang Darkem terima saban hari. Hasilnya tentu luka lebam berbaris dengan rapi di tubuh ibu guru Darkem. Lebam-lebam itu ia kemas dengan rapi, ia sembunyikan agar tak seorang pun tahu bagaimana dan apa yang sebetulnya terjadi. Walau mendapatkan banyak sekali tekanan verbal dan fisik yang menghujamnya berkali-kali, tak sama sekali menyurutkan tekadnya untuk terus menyekolahkan anak-anaknya untuk bisa bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kesalnya Darkem adalah salah satunya ketika suaminya punya uang. Darkem kira awalnya uang itu akan diberikan kepada anak-anaknya. Malah pada saat itu Bambang lebih pilih untuk menyimpan uang-uangnya. Dan ia pakai sendiri uang-uang itu tanpa memberikan sedikit pun kepada ia dan anak-anaknya. Darkem pernah bilang seperti yang dikutip oleh Merdeka.com. Dia lebih baik kehilangan keluarganya daripada kehilangan uang-uangnya. Hari pun berlalu tanpa terasa luka itu kian berbekas di hati dan tubuh Darkem. Luka hati memang tak terlihat, namun lebam yang muncul tak sama sekali bisa ia sembunyikan lagi. Dan dari sakitnya Darkem itulah yang kemudian kesabaran Darkem sudah berada di ambang batas. Ia nggak tahan dan ia mau pisah dari Bambang. Kesabaran Darkem yang telah habis itu membuat keduanya pisah ranjang di sekitar bulan Agustus tahun 2013. Dan puncak segala amarah Darkem adalah terjadi pada suatu hari di bulan Maret tahun 2014. Di suatu hari yang panas di musim panen bawang di daerah Brebes, Jawa Tengah. Darkem tahu bahwa saat itu suaminya Bambang telah menerima sejumlah uang yang nilainya lumayan besar. Entah dari mana uang itu, apakah uang dari warisan, uang hasil panen, atau lain sebagainya, entahlah. Namun yang pasti Darkem yang tahu akan hal itu segera saja berbicara dengan suaminya agar tolong bantulah aku membayar uang kuliah anak-anak. Sebab saat itu waktunya pas banget jatuh tempo pembayaran uang kuliah anak sulungnya. Lagi pula telah banyak pula barang-barang yang telah dijual oleh Darkem untuk menutupi biaya kuliah yang tak murah itu. Namun kembali alih-alih membantu Darkem meringankan beban tanggung jawab ekonomi yang ia emban, malah Bambang menolak memberikan uang-uangnya itu untuk membayar uang kuliah anak-anaknya. Ia lebih memilih untuk menyimpan saja uang itu. Darkem semakin murka. Dan puncak segala kemurkaan Darkem atas perlakuan yang tak adil yang dipraktekkan oleh Bambang suaminya di tengah-tengah keluarganya memuncak di tanggal 8 Maret tahun 2014. Di malam itu adalah malam yang biasa. Darkem melihat Bambang sedang tidur dalam kamarnya. Ia pandangi wajahnya, semakin lama ia memandang, semakin memuncaklah emosinya. Spontan ia ambil sebuah palu yang ada di kolong meja ruang tamu rumahnya. Setelah mendapatkan palu di tangan kanannya, Darkem mendekati Bambang si suami yang tengah tertidur itu. Sekejap ia ayunkan palu besi itu dan tepat mengenai bagian kepala Bambang sebanyak 4 kali. Bambang yang menerima serangan itu awalnya bisa berontak dan berusaha untuk melawan. Namun dikarenakan pada saat Bambang berusaha melawan, Darkem dengan sigap segera mengambil bantal dan ia halangi jalur nafasnya hingga Bambang tak bergerak dan membuatnya semakin lemah. Dan tak lama kemudian ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Aksi yang Darkem lakukan di malam itu ternyata membangunkan buah hatinya yang pada saat itu usianya 4 tahun. Si mungil menangis mendengar kegaduhan yang terjadi. Melihatnya menangis, Darkem kemudian membawanya ke rumah saudaranya yang lokasinya nggak jauh dari rumahnya. Dan setelah dirasa cukup aman, kemudian Darkem meminta bantuan kepada 2 orang kerabatnya yang bernama Bagio dan Willy untuk membantunya mengurusi tubuh suaminya yang tak bernyawa lagi. Tubuhnya kemudian dibungkus dengan kain spray dan bagian kepalanya dibungkus dengan kain agar noda merah tak tercecer. Setelah usai membungkusnya, tubuh sang suami kemudian dinaikkan ke atas sepeda motor dengan posisi Darkem berada di depan dan suaminya berada di belakang motor. Ia buat seolah-olah Bambang membonceng di belakang dan tak lupa untuk menjaganya agar tak jatuh. Tubuh Bambang diikat dengan tali ke tubuh Darkem dengan sekuat-kuatnya dan yang terakhir sebuah helm dipakaikan di kepala Bambang. Selesai. Di tengah malam itu ibu guru ini memboncengi tubuh suaminya berkeliling mencari tempat yang oke untuk membuangnya. Hingga tak terasa perjalanan yang telah ia tempuh membawanya ke Banyumas atau kurang lebih 50 km dari rumahnya.
Di Sungai Jajar, Desa Lumbir inilah kemudian Darkem mencampakkan tubuh sang suaminya. Setelah usai, ia pun pulang ke rumah. Kasus ngeri ini bisa terungkap berkat adanya laporan dari warga setempat yang melaporkan temuan tersebut kepada pihak yang berwajib. Seperti yang saya katakan di awal video, dan singkatnya, Darkem ditetapkan menjadi tersangka atas tindak tanduknya menghilangkan nyawa suaminya. Ia pun terjerat dengan pasal penghilangan nyawa secara berencana dan terancam dengan hukuman seumur hidup. Di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Brebes, Darkem sempat memohon keringanan hukuman yang nanti akan dijatuhkan kepadanya. Alasannya cukup logis. Ia katakan bahwa ia spontan melakukan hal itu dan ia adalah satu-satunya tulang punggung yang akan menafkahi putra-putrinya nanti. Jika ia berlama-lama di penjara, bagaimana nasib buah hatinya nanti? Siapa yang akan mereka andalkan untuk menanggung segala biaya pendidikan dan biaya hidup? Ditambah saat itu ia telah diberhentikan sementara sebagai PNS. Dan jika terbukti bersalah, maka secara permanen, Darkem akan kehilangan pekerjaannya sebagai PNS. Namun hukum tetaplah hukum, tak pandang bulu. Siapapun yang terbukti bersalah harus menerima segala konsekuensinya. Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes kemudian menjatuhkan vonis kepada Darkem dengan hukuman 2 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir